Di era digital ini, saat ini pinjaman online atau pinjol telah menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang sangat populer. Mereka ini menawarkan kemudahan dan aksesibilitas dalam meminjam uang tanpa harus pergi ke bank atau lembaga keuangan yang tradisional. Namun, biasanya di balik kenyamanan ini, ada risiko besar yang terkait tentang pinjaman online, terutama dalam hal mengelola tagihan dan bunga yang tinggi. Nah, oke, di sini saya akan bahas nih. Banyak orang akhirnya menjadi kecanduan menggunakan pinjol. Dari satu pinjaman online malah berujung ke pinjaman yang lainnya. Pinjaman satu, pinjaman dua, bahkan beberapa banyak pinjaman online ya. Dan ini bisa membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang yang nggak berujung, yang berujung pada gagal bayar, yang bisa memalukan dan bisa menakutkan. Nah, saya kasih tahu ya, berikut ini adalah resiko yang mungkin dihadapi oleh peminjam yang sangat berisiko banget. Ya, yang sudah pasti yang kalian tahu adalah satu, bunganya tinggi. Nah, salah satu risiko utama adalah tingkat bunga yang sangat tinggi. Pinjol ini sering menawarkan pinjaman cepat dan mudah, tetapi tingkat bunga yang tinggi ini membuat biaya pinjaman jauh lebih mahal dari lembaga keuangan yang biasanya. Nah, banyak peminjam yang mungkin nggak menyadari ya biaya bunga ini hingga akhirnya mereka kesulitan untuk membayar tagihan mereka. Ya, oke, selanjutnya yang kedua resikonya adalah siklus pinjaman yang berulang. Ketika peminjam tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu, mereka itu cenderung terjebak dalam siklus pinjaman yang berulang. Nah, ini berarti mereka meminjam lagi untuk membayar pinjaman yang sebelumnya. Hal ini menciptakan lingkaran hutang yang terus-menerus bertambah. Siklus ini dapat membuat peminjam terjebak dalam utang yang sulit untuk diatasi. Nah, oke. Selanjutnya, resiko yang ketiga adalah taktik penagihan yang agresif. Nah, beberapa pinjol dikenal karena emang taktik penagihan yang agresif. Mereka mungkin mengirim pesan teks, email, atau telepon yang mengintimidasi, bahkan kepada orang-orang di sekitar peminjam. Ini dapat mengganggu kehidupan pribadi peminjam dan meningkatkan stres finansial dan emosional. Nah, selanjutnya, resiko yang keempat adalah keamanan data. Ketika kalian mengajukan pinjaman online, nah kalian tuh sering perlu memberikan informasi pribadi yang sangat sensitif. Nah, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan data oleh perusahaan pinjol ini adalah menjadi masalah serius yang harus dipertimbangkan, ya. Ya, jadi jika data kalian jatuh ke tangan yang salah, kalian dapat menjadi korban kejahatan identitas penipuan. Ya, oke. Resiko yang selanjutnya yang kelima adalah ketidakjelasan regulasi. Ya, seperti kita tahu ya, OJK itu memberikan peraturan yang menurut saya sangat bingung ya, kadang peraturan begini, kadang kita sudah mengeluh tapi ujung-ujungnya tidak dengar. Nah, inilah yang perlu kalian waspadahi, yang perlu kalian pikir-pikir ulang untuk memakai pinjaman online. Karena hal ini dapat membuat konsumen rentan terhadap praktik penagihan yang tidak etis dan suku bunga yang nggak wajar. Nah, oleh karena itu ya, sangat penting bagi peminjam untuk memahami aturan dan regulasi yang berlaku di negara kita. Tapi ya begitulah OJK ya, gitu. Selanjutnya, yang keenam adalah penipuan dan perusahaan dari yang ilegal atau yang abal-abal. Selain pinjol yang sah, ada juga perusahaan pinjol yang ilegal atau abal-abal. Masalah pinjol ilegal, saya malas sih untuk membahas ini panjang lebar. Banyak banget orang yang terjebak pinjaman ilegal, ya. Jadi begini, mereka itu dapat menjanjikan pinjaman dengan syarat yang sangat menguntungkan, tetapi pada akhirnya atau menggunakan biaya-biaya yang tersembunyi dan itu sangat tinggi bunga-bunganya. Menggunakan pinjaman online ini emang sangat berguna, tapi sangat penting bagi peminjam untuk menjaga kewaspadaan dan memahami risiko yang terkait terhadap mereka. Jadi kalian tuh harus bijak-bijak untuk menggunakan pinjaman online. Nah, oke, gitu teman-teman ya. Singkat saja, ada beberapa risiko pinjaman online yang perlu kalian waspadahi. Singkat saja video ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.